mohon izin saya akan melaksanakan asuhan pada Ibu Nifas Nyonyaka 6 jam postpartum. Silakan. Terus apa yang sudah jenengan siapkan? Saya sudah menyiapkan untuk lembar pengkajian, kemudian alat untuk pemeriksaan, untuk tanda vitalnya, dan untuk pemeriksaan fisik dan pemeriksaan genitalia. Kemudian saya juga sudah menyiapkan lembar catatan medik milik pasien. Ya, baik Mbak Esti, silakan. Terima kasih, bisa saya mulai. Bidan yang saat ini tugas di ruang bersalin, mau menanyakan tentang riwayat kehamilan jenengan, Saya sambil duduk Ibu, maaf Ibu, nyuwun sewu, asmanipun sinten? Siti Ambarwati, Umurnya berapa? 27, Lajeng agama Islam, Sekolahnya tamat apa? SMP. Ngasto mboten pekerjaan? Ibu rumah tangga. Suku bangsane napa jenengan? Asli Jawa nggih. Alamat lengkap juga, Pak? Pasean Terto. Pasean Terto berapa? Nggih. Lajeng untuk suami asma sinten? Turhati. Umurnya berapa? 31 nggih. Agama Islam. Sekolahnya tamat napa? SD nggih. Ngasta napa garwanipun? Buruh nggih. Di mana buruh apa? Proyek nggih. Suku bangsanipun suami nggih? Jawa nggih. Alamat Pasean juga. Nggih. Ibu, jenengan tadi datang ke puskesmas karena ada keluhan apa? Kencang-kencang nggih. Sejak jam berapa? 4.30 nggih. Kencang-kencang ini tuh 10 menit rawuh ping pinten? Datang berapa kali kencang-kencangnya? 2 kali nggih. Sudah mengeluarkan ada apa? Kayak air. Enggak keluar air. Kata mboten? Sekedhik nggih. Jernih, putih? Jernih nggih. Ada bau amis enggak? Enggak ada nggih. Kencengnya 2 dalam 10 menit nggih. Dangu mboten kencenge? Nek pas kenceng niku dangu mboten? Mboten terlalu nggih. Setengah menit wonten? Ya. Ten sebelah pun dikencenge. Mriki dan pinggang nggih. Perut bawah dan pinggang nggih. Yang keluar tadi baru air seperti air nggih, air sedikit nggih, jernih nggih. Bu, terus riwayat kesehatan penyakit yang pernah di cerita apa? Jenengan ada? Enggak ada? Darah tinggi enggak ada? Asma? Sesek? Gula? Mboten nggih. Dari keluarga wonten riwayat kembar mboten? Kembar. Bapak Ibu mboten wonten darah tinggi? Mboten, tapi nek bapak kadose gula. Bapak gula nggih. Sing hamil ini hitungane jenengan men terakhir tanggal pinten? Kadose tanggal 4 Agustus. Nggih. 4 Agustus 2021 nggih. Jenengan biyen pas muda men pertama kali umur pinten? 14 nggih. Selama enggak hamil, nek haid pernah ada nyerinya enggak? Ning sakit pinggang. Sakit pinggang nggih. Selama haid napa ten awal napa ten akhir? Ten awal. Ten awal nggih. Jenengan nek haid tanggalnya tetep napa mundur napa maju? Kadang maju
Kadang maju kadang mundur. Berapa hari maju mundurnya? 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari nggih. Nek men pinten-pinten? 6 hari nggih. Warnane napa? Pertama merah pekat nih. Merah ketua. Nggih. Nggih. Ada keputihan enggak? Enggak ada. Enggak ada nggih. Nek head niku sedinten ganti pembalut ping pinten? 2 kali. 2 Pagi kali. dan sore. Enggak terlalu. Nggih. Niki hamil putra kepinten? Kedua. Kedua nggih. Berarti sakniki berarti hari pertama hari terakhir tanggal 4. Berarti perkiraannya tanggal 11 nggih. 11 Mei 2002. Sakniki tanggal 12. 12 Mei. Berarti 40 minggu lebih 1 hari nggih. Jenengan ngrasake gerak janin pertama kali pas bobote kira-kira meteng pinten sasi? Ada saiki 4 bulan. 4 bulan nggih. Dalam siang ngoten niku jenengan ngraoske wonten gerakan ini sampai mau bersalin itu ping pinten? 10 kali. Lebih. Nggih lebih. Ya. Vaksinnya ping pinten? 2 kali nggih. Nah, umpama periksa hamil rutin nggih. Bidan juga rutin. Kan puskesmas juga rutin nggih. Nggih. Ampun keluhan apa Bu pas hamil ini? Pas pusing. pusing. Niku pas hamil pinten? Dari awal sampai Pusing nggih keluhane nggih. Nek sing pertama Julian sing nulung lahiran sinten? bidan. Bidan. Tahun pinten adik lahir? 2015. 2015 nggih. Rutin diperiksa juga? Nggih. Ada keluhan mboten pas hamil sing dulu? Mboten. Enggak ada nggih. Lahirnya nggih 9 bulan? 9 bulan lebih. 41 minggu. 41 minggu nggih. Putri nggih. Oh nika nggih. Pinten kilo lahirnya? 31. 31. Panjangnya? 45. 45. Lancar napa wonten gangguan pas lahiran? Lancar. Lancar nggih. Bayake nggih disukake minggil ngeten bar lair? Nggih. Nggih. Nek bar lairan ketah darahe mboten? Nggih, mboten Mboten patos nggih, normal nggih. Terus adik langsung diberi ASI apa mboten? Langsung. Langsung nggih. Sehat nggih anak nggih? Saderenge hamil niki jenengan kabine napa? Ini pernah suntik nih, Suntik nggih. 3 bulan. 3 bulan. Pinten tahun? 4 tahun. 4 tahun nggih. Wonten keluhan apa selama suntik? Mboten. Tidak ada nggih. Alasan lepas? Pengen punya anak. Bu, nyuwun sewu jenengan. Untuk makan selama hamil ini sehari berapa kali? 3, 2, 3 kali. 3 kali. Nasi sedang Ya, banyak? lumayan. Lumayan nggih, sedang nggih. Lauke ada terus. Ada terus. Nggih. Lauke napa mawon? Ayam, Nggih, ikan, ikan, sayur. sayur, sayur juga nggih. Oke. Telur? Telur enggak terlalu. Oh enggak nggih. Nek sayure paling seneng apa selama hamil ini? Sayur jasmine. Oh, sawi nggih. Sawi. Nggih. Nek buah konsumsi mboten? Nggih. Napa?
pisang. sama semangka. Selama dari makan ke makan nyemil betul? Nyemil. Nyemil. Nopo jenisnya? Roti. Berapa kali? Diantar terus nggih, alhamdulillah nggih. Ada pantangan makan enggak nek sing lambung dadi alergi ngoten ada enggak? Enggak ada nggih. Nek minum sehari berapa gelas? Botol kok. Oh, botol nggih, berapa botol? Dua. 2. Botol sing ukuran sepinten? Ini kalau yang sementen iki nggih. 600 ml. Sing kados aqua napa Nggih. botol minuman niku nggih. Air napa niku njuke? Air putih, air Putih teh? sama teh. Air putih nggih. Bu, selama hamil itu jenengan nek sare jam pinten? Kalau malam Iya, jam 9 sampai jam 10 mulai nih. mulai Nggih. Nek bangun bangun paling setengah 6. setengah 6 nggih. Nah, nggih, dadine lebih dari 5 jam ya, 6 jam. Ada keluhan sering sulit tidur enggak? Hamil tua. Hamil tua nggih. Selama hamil jenengan ibu rumah tangga murni ana apa kali nyambi bersama? Kali nyambi. Kali nyambi tambah apa? Double week. Oh, bikin nggih. Nggih. Berapa jam kerja? Bisa 1 jam. Iya. Dari mulai jam berapa sampai jam Jam berapa? 7 Nggih. sampai sore jam 4. 4 nggih. Mbak, jenengan pipise sejengken kira-kira ping pinten? Saged pengen 6. Sing 6 nggih. Mbak niki wau jenengan dari rumah pipis terakhir jam pinten? Yang apa? Setengah 5. Setengah 5 nggih. Pas krasa anu niku yo pipis. Nggih. Pas Jernih nggih. keluar Rasa wonten cairan niku jenengan pipis nggih. Kathah napa mboten pipise? di lumayan. Nggih. Warnanipun apa jernih napa wonten buthake napa kuning? Kuning boten pekat niku. Boten pekat nggih. Jernih nggih. Wonten keluhan sakit enggak kalau kencing? Boten. Mboten nggih. Tadi hari ini sudah berak apa belum? Belum. Belum Tadi nggih. malam Tadi malam nggih. Jam pinten? habis isa. Habis isa nggih. Warna biasa coklat kekuningan atau hijau? Agak hitam. Agak hitam nggih. Keras napa Iya. lembek? Pertama keras, habis itu Oh nggih. Mbak, untuk mandi jenengan sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali. Nek keramas seminggu berapa kali? Bisa 4 kali. Seminggu nggih omong nggih. Nggih. Gosok gigi sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali. Ganti baju? 2 kali. Ganti celana dalam? 2 kali. Mandi terakhir berarti niki kapan? Niki sore? Nggih. Nggih, mandi sore nggih. Jam pinten nek mandi? Setengah 5. Setengah 5 nggih. Menikah ini dulu jenengan umur pinten? Mau 19. 19. 19 nggih. Terus berarti niki nikahe pun pinten taun? 9. 9 nggih. Saya nggih hubungan dengan suami nggih. Nggih. Oh, alhamdulillah. Persalinan ini berarti sudah direncanakan nggih jaraknya ya dengan putra nggih. Nggih. Dari keluarga mendukung? Mendukung. Nggih. Nek umpami Mbak di dalam rumah tangga itu ada permasalahan. Dari jenengan berdua siapa yang lebih bisa memecahkan masalah? Jenengan atau suami? Kalau diam aja. Oh, berarti yang mana lebih banyak untuk Mengalah. memahami. Siapa yang tinggal serumah dengan jenengan? Suami sama anak. Suami sama anak nggih. Nek seumpama mengambil keputusan arep tumbas opo, arep tumbas nopo, nopo mau mengambil keputusan kita mau pergi kemana, sinten jenengan atau suami? Suami. Suami nggih.
nek sak umpami kepaksane jenengan bisa mengambil keputusan. Napa nunggu masih? Nunggu masih. Nek selain suami orang terdekat jenengan siapa? Mbak. Kakak nggih. Kakak ipar. Ipar. Nek ini hari ini yang nganterin dengan ke puskesmas siapa saja? Suami. Iya. Sama kakak ipar itu. Iya. Tinggal berdekatan. Pucang. Hah? Pucang. Oh pucang tadi dihubungi. Iya. Mbak, nek tenggen keluarga jenengan, nek lahiran itu kudu ning bidan apa masih ada yang lahir di rumah sama dukun, ngoten? Saat ini telu bidan. Semua jadi bidan nggih. Saat niki rada rahasia nggih, tapi untuk memecahkan permasalahan pembiayaan setiap bulan nih, napa masih mingguan nggih? Mingguan. Nah, gajinya berapa? 400. 400 nggih. Satu minggu nggih. Oke. Nggih, berarti UMR lah nggih. Oke. Kan nggih berarti 1.600.000 toh? Oke. Nggih, cukup nggih. Syukuri Mbak. Nggih, Mbak, nek umpama menurut napa nggih dari pihak jenengan mungkin yang dipercaya itu ulama atau kiai di daerah sana, persalinan itu sudah diarahkan ke bidan apa masih Bidan. bidan nggih. Jenengan nek sakit pertama kali tugas obat tarum, perisang, nopo, carane jamu, nopo, pijet, Dia memang dulu. terus habis itu Paling obat tarum. obat tarum. Nek umpama ditanyakan Mbak, nek memberikan bentuk pelayanan niku nek umpami kagem jenengan harus ditolong oleh perempuan nopo boleh ditolong sama laki-laki. Seandainya butuh persalinan itu loh. Siapa aja. Siapa aja nggih. Ya, ini Nggih. Kalau semisal terjadi perdarahan, diizinkan tidak kalau sampai jenengan nanti ditransfusi darah, ditambah darah. Kalau dari jenengan sendiri untuk menolong keselamatan. Oh ya nggih. Boleh nggih, tetap boleh nggih. Nek dari suami, saat umpami jenengan mau melahirkan itu nanti boleh saya meriksa boleh. bukaan berapa, Boleh. boleh nggih, ya. Saat ini saya tanya tingkat pengetahuan jenengan yang diketahui tentang kehamilan ibu jenengan kan sudah hamil yang kedua, jenengan kehamilan itu bagaimana, terus berapa lama, ada keluhan apa jenengan paham nggih, karena sudah kehamilan kedua nggih. Mbak, saya periksa nggih. Sisi ya, Mbak. Seratus 111 per 72 nasinya 87. Oke, bisa lihat. Saya lihat dari atas nih, saya periksa nih. Coba lihat ke atas. Kemarin HB terakhir berapa? 11,6. 11,6 nggih. Enggak ada geseran nih. Coba nelan sakitnya. Enggak ada geseran nggih. Ya. Giginya ada yang keropos betul? Pon lupang tapi pon biasa putih. Oh ya. Yang saya nggih, saya lihat ya Mbak.
Sudah dari umur kehamilan berapa ASINya keluar? 5 dikeluar nggih. Ya. Saya lihat seperti ini. Bu. Mbak, ini dari pemeriksaan dengan keseluruhan bagus, nggih. Ini tadi besar saya Bidan ST yang saat ini bertugas tentara inap. Sebelum pasien pulang wajib diberikan edukasi tentang ilmu-ilmu yang perlu nanti diterapkan untuk ibu yang setelah melahirkan. Okay. Wonten tanda bahaya untuk ibu yang selesai masa nifas nih Bu. Jadi ibu-ibu itu nanti kalau sudah sampai rumah harus diperhatikan jangan sampai ada perdarahan yang lebih banyak lewat jalan lahir nggih. Jadi nanti setelah di rumah ibu ngagumi pun pembalut biasa saja. Nah, terus pembalut biasa itu nanti dengan diganti setiap 3 jam sekali atau setiap kencing. Terus kalau sampai pembalutnya itu penuh, itu sampai hari ketiga saja. Kalau lebih dari hari ketiga kok pembalutnya lebih banyak lagi, itu menjadikan harus nanti kan ke hari ketiga kan kontrol dengan matur pendarahannya bagaimana, ngoten nggih. Terus selanjutnya keluar cairan yang berbau dari jalan lahir. Jadi nifas itu nggak boleh ada yang keluarnya berbau. Kan ngoten to, tiyang sing anu nggak apa-apa, pancen kayak nifas mengeluarkan darah kotor, ngoten nggih. Nggak boleh nggih. Jadi selama nanti dengan pulang itu darah yang keluar itu pada awal hari pertama sampai ketiga itu warnanya merah. Nah setelah hari ketiga itu warnanya nanti menjadi merah jambu. Terus kekuningan itu sampai hari ke-9, selanjutnya nanti putih. Kalau warnanya itu kok panjang warna merahnya, ibu nanti harus 1 minggu dari 3 hari kan nanti kontrol. 1 minggu kontrol lagi ibu harus periksa kenapa kok masih keluar darahnya berwarna merah. Karena harus sudah yang masih kadang masih ada gumpalan tadi kan? Ya itu nanti ibu boleh periksa kontrol karena memang harus sudah tidak keluar yang gumpal-gumpal itu. Takutnya nanti ada perdarahan yang lebih banyak karena memang harusnya sudah berubah menjadi warna kalau warnanya kuning terus nanti keputihan, ngoten nggih. Terus kemudian payudaranya bengkak, merah disertai sakit nggih. Jadi nanti ibu yang pertama dulu nyusui. Nanti yang kedua juga harapannya ASINya lancar nggih. Lakukan persiapan untuk menyusui itu jadi putingnya diresiki. Ngagem kapas, diparingi minyak, terus ditempel di payudara, habis itu dibersihkan pakai itu saja. Terus kalau pas mandi silahkan diguyur pakai air dingin, air hangat di payudaranya. Kan mandi harus pakai air hangat selama nifas takutnya nanti tidak ngedrop Terus nanti diguyurnya payudaranya air dingin, air hangat untuk merangsang peredaran darahnya biar ASINnya lebih lancar Nah, terus kemudian ibu terlihat tidak boleh terlihat sedih, murung terus menangis tanpa sebab karena kadang memang emosionalnya ibu setelah melahirkan itu berubah-ubah kadang gampang nesu, gampang nangis, kadang itu yang dibutuhkan hanya dukungan dari keluarga, dari suami, dari keluarga. Tinggal satu rumah dengan keluarga ibu bapak karena baru perubahan dari kemarin sudah santai, putranya sudah agak besar terus kok sekarang terjaga malam hari lagi. Mungkin jenengan kok rasanya kesel pengen itu kadang itu nanti kalau pas itu cerita saja sama suaminya, saya minta dibantu terus kemudian demam lebih dari 2 hari. Biasanya kan yang ngomong hari ketiga nanti ASI udah mulai lancar Kalau ibu ASINya turah bersisa dikeluarkan saja. Boleh dikompal, boleh ditampung dalam gelas, jadi diuruti ngoten ben medal ASINnya keluar di gelas, biar nopo ben ibu mboten ngrangkai, ben mboten wonten demame Kadang kalau gitu, soatus niku niku ASI sisa, karena nopo ASINnya jenengan sudah lancar, bayi minumnya belum terlalu kuat jadi sisa. Nah, ASI itu akan keluar lebih banyak atau lancar
kalau dikeluarkannya juga banyak. Oh gitu. Iya, jadi nek umpama asinnya berlebihan dikeluarkan biar terproduksi yang baru lagi. Ngoten nggih. Terus kemudian bengkak di wajah, tangan, kaki atau sakit kepala dan kejang-kejang. Jadi kan nonton ibu hamil sing karena waktu pas hamilnya ada hipertensi. Nggih. Setelah melahirkan darahnya belum turun. Terus ibunya nanti masih ke bawah sampai habis melahirkan masih ada hipertensi, terus kakinya bengkak, sembab. Kadang dikirane ora apa-apa wong bar lahiran iki pancen sok wonten kurang tidur, bengkak, tapi nggak boleh. Nggih. Nah, bahayanya kalau sampai ada kejangnya. Karena itu disebut dengan keracunan kehamilan. Nggih. Itu jangan sampai, nggih. Kemudian untuk melakukan perawatan payudara yang biar tidak terjadi pembendungan bengkak itu nggih. Jadi disarankan ibu nanti untuk payudaranya dibersihkan, nggih, bisa dengan menggunakan air bersih saja. Hangat dingin, boleh dipakai dikompres nggih. Nah, terus nek umpama habis neteki sama selesai dikeluarkan. Jadi asinya dikeluarkan dulu. Sebelum neteki juga dikeluarkan asinya, dioleskan di putingnya. Itu jadi nggak perlu kemudian dadak diparingi minyak gitu. Nggih, ben mboten lecet. Itu sekarang cukup dengan ASI saja. Nah, nanti setelah neteki juga sama. Dikasih ASI lagi karena ASI itu kan mengandung antioksidan. Nah, dia yang akan menyembuhkan lecetnya ibu itu. Jadi nggak perlu pakai salep, nggak perlu pakai minyak, nggak perlu, cukup dengan ASI saja. Saya takutnya ring tenggorokan nyangkut to nek minyak. Iya. Sakit Nggih, ya sing baik sekarang malah justru pakai ASI saja. ASI sebelum neteki dikeluarkan dioleskan puting, setelah neteki juga dioleskan di puting lagi. Nggih, sebagai pelumas. Nggih, ben lukanya atau lecete cepet kering nggih. Nah, terus kemudian untuk persiapannya itu nek umpamanya mungkin ibu sakit pakai waslap nggih. Jadi kompresnya air dingin sama air hangat, nek umpama posisinya mau dikompres boleh pakai itu nggih, air hangat sama air dingin bergantian. Nggih, itu justru akan memperlancar peredaran darah dan air susu yang terbendung kan kadang yang belum keluar nggih. Atas iya, itu biar keluar, jangan sampai menjadi infeksi karena air asinya nggak keluar, nggih. Terus kemudian perawatan ibu jahitan nggih. Ya, jahitan nggih. Jadi jahitan itu seperti ini nih Bu, ini di luka di perineum atau jalan itu ada jahitannya. Ibu membersihkannya hanya cukup dengan air bersih sebanyak-banyaknya. Nggak usah digodok ke suruh, nggak usah dikasih rempah-rempah, nggak usah. Cukup dibersihkan pakai air bersih sebanyak-banyaknya. Kan onten antara benang dan benang itu takutnya onten sing nyangkut nggih, diambil aja dibersihkan. Ya dibersihkan. Jadi nek pas tebok diraba sendiri gini nggih, lukanya diraba gini biar tahu benang tok. Onten napa nih, onten benang napa ada benang lain dari kasa atau ada kotoran lain dibersihkan saja. Nggih. Terus nek untuk membersihkan itu dilarang memang memakai jenis apapun, nggak usah digunakan jenis apapun. Terus yang harus diperhatikan itu ibu jangan sampai ada perdarahan yang lebih banyak dari luka antar jahitan. Jadi takutnya mungkin kalau jahitan sing wis dijahit kok masih keluar darah, berarti kan masih belum tertutup, karena luka jahitan itu akan nutup sampai 7 hari. Itu kulitnya, dalamnya kan belum. Jadi 5 sampai 7 hari itu sudah mulai ada rasa-rasa gatel karena di situ tumbuh jaringan baru. Terus ibu ganti pembalut yang bersih setiap habis kencing. Terus makan makanan yang bergizi, tinggi protein. Jadi seandainya nanti di rumah ada makanan, lebih baik telur daripada ayam negeri. Lebih baik kalau ada ayam kampung silahkan, tapi daripada ayamnya mending telur. Kalau ibu sekarang dijahit paling tidak sehari itu minimal 3-5 telurnya itu. Jadi proteinnya itu nanti untuk lebih untuk
menyembuhkan luka, terus lemaknya juga untuk simpanan menjadi ASI seperti itu nggih. Jadi disiapkan di rumah paling enggak 5 itu direbus, nggak boleh digoreng nggih. Oh, gitu. Proteinnya akan rusak kalau digoreng. Oh, gitu. Nggih, jadi lebih aman kalau proteinnya akan baik kalau direbus saja. Terus kemudian untuk menyusui karena ini sudah bayi kedua, harapannya itu sudah pandai nggih. Jadi kalau NTI kalau boleh sama duduk boleh, boleh sama tidur, tapi tetap muka bayi menghadap ke payudara. Jadi jangan sampai mulutnya aja. Dia capek kalau hanya mulutnya aja. Jadi harus sampai menghadap muka menghadap ke payudara. Terus dimasukkan sampai yang coklatnya nggih. Ampun ning puting tok, mungkin ndak lecet, tarik-tarikan nggih. Nggih, jadi harus sing sok dadi lecet. Nah, itu. Jadi dimasukkan sampai ke yang coklatnya, sampai ke areolanya. Niku napa? Satu, dia tidak mudah lecet. Yang kedua, dia akan maksimal untuk menghisap. Nggih, jadi nyedote saged masih cepet karena iya, putingnya kan sampai ke telake nggih. Jadi terus pengen nyentuh boten garing nggih. Nggih, jadi niku nggih. Nah, terus kemudian ini nanti bayi sudah dimimiki, ibu sudah bisa menyediakan nggih. Ya, nggih. Boleh di sini, boleh sama duduk, boleh ditengkurapkan, sampai bilang glek gitu berarti ASI sudah masuk semua ke yang untuk lambungnya sampai ke situ ben mboten mudah gumoh, mboten mudah muntah nggih. Terus kemudian nek umpama bayine kok pun minum sampai pun tumpah-tumpah nggih, itu mungkin dia sudah penuh. Dan nek umpama ajeng lepaske masuk ke jarinya ibu. Nggih, ben dheweke terus melepaskan nggih. Terus nek ajeng nyeteki cuci tangan dulu nggih. Sesudah nyeteki juga cuci tangan ben bersih nggih. Terus kemudian ASI eksklusif ibu dulu yang besar sampai berapa umurnya? Sampai 5 bulan kayak. 5 bulan nggih, bisa diusahakan sampai 6 nggih. Diusahakan sampai 6 karena napa? ASI itu cukup untuk anak sampai usia 6 bulan. Tidak akan kekurangan kalau ibu makannya bergizi. Nggih, terus diberikan sampai 6 bulan. Nanti kalau sudah 6 bulan baru diberikan MPASI nggih, makanan penambahannya boleh buah, boleh susu, boleh makanan lembut sing disaring dulu napa nek boten beli bubur susu nggih. Niku, tapi untuk besok diusahakan sampai 6 bulan. Terus untuk gizi ibu menyusui nggih, kecuali ibu itu sekarang butuh gizi itu untuk penyembuhan luka karena dengan habis melahirkan kok ada luka jahitannya, terus kemarin ngeten di tenanan menghilangkan kalori banyak. Ibu itu juga untuk mempersiapkan ASINya juga harus disambung sampai nifas, makanya harus yang bergizi. Nggih. Jadi makanannya ibu ada alergi? Nggak ada. Nggih, berarti semua boleh dimakan nggih. Sayuran juga harapannya berganti-ganti. Walaupun isi sayuran itu sama, tapi ada yang lebih. Kadang wortel itu di vitamin A-nya, nggih. Yang hijau itu nanti di zat besinya. Jadi selang-seling nggih. Terus makanan lauknya tetap harus. Syukur-syukur nanti kalau tengah malam ASINya habis kok males mau makan nggih. Itu ibu bisa minum susu. Jadi susu itu kan mudah akan diubah. Susu yang kemarin Iya, susu hamil ibu hamil. Iya, itu kan susu hamil, susu ibu nyusui itu sama, cuma kandungannya lebih banyak pas untuk yang ibu hamil. Tapi nanti untuk menyusui tetap boleh minum susu, nggih. Dan ASINnya lancar. Nanti kan kadang nek sekarang dimakan terus lapar lagi disusui, lapar lagi lah. Kalau malam hari kok lesu, kok itu bisa disambung pakai susu, nggih. Terus makannya pakai lauk, pakai sayur, semua lengkap nggih. Terus ibu nifas itu boleh tidur siang nggih. Kan kadang orang sing pantangan. Iya, aja tidur siang, enggak darah putih naik, enggak. Karena malam itu kan sudah terjaga nggih. Pun ngeleki nek siang kok sudah bayinya sudah tidur, terus ibu kok jemuran sudah semampir. Silakan tidur 1 sampai 2 jam nggih. Terus nek malam biar
tidurnya juga tidak kurang. Kalau siang kan sudah ada 1-2 tetap jam fit, ya tetap fit, karena takutnya nanti ibu malah sakit kalau malam nggak bisa tidur, siang nggak boleh tidur, nggih. Terus boleh dilakukan pijat. Caranya dengan kok antuk dukun sinten pijatnya itu untuk relaksasi, ibu menikmati kata lho. Kan ya capek toh, terus nek dipijati kan ibu akan lebih fisiknya juga cepat penyembuhannya penyembuhannya cepat lebih Bu. nggih. Terus untuk kebersihannya tadi yang sudah saya sampaikan, yang pertama itu harus rajin cuci tangan nggih. Terus setiap mandi itu mandinya 2 kali sehari, pagi sama sore pakai air hangat. Kondisi sekarang kan dingin nggih. Terus kemudian cuci tangan rajin nggih. Terus ganti pembalut, terus potong kuku biar tidak melukai adik. Terus ganti baju 2 kali sehari. Baju dalam juga ganti 2 kali sehari nggih. Terus disarankan ibu sudah ada rencana habis ini mau KB pakai apa? Kalau dulu saya kan niki sebenarnya kan saya tuh belum ini anak itu kedua. Cuman karena saya tuh dulu pakai IUD, tapi kebutuhan banyak nih karena saya lepas gitu. Terus saya tuh ganti sontek. Nah, ganti sontek itu langsung pendarahan sampai 4 bulan itu nggak berhenti. Yuk, ya wes sekalian aja karena sarannya dokter tuh harus IUD lagi. IUD lagi nanti jangkanya 8 tahun kurang lebih. Nah, nanti adiknya sama kakaknya kan jaraknya terlalu jauh. Nah, berarti terus saya mending ada adik dulu baru pakai IUD lagi. Nanti ibu mau pakai IUD lagi nggih. Nanti kalau mau pakai IUD lagi, ibu bisa mulai pada 42 minggu. 42 hari. 42 hari. Jadi masa nifas sudah selesai. Jadi 42 hari ibu sudah bisa pakai IUD, karena memang kalau IUD itu yang terbaik nggih, tidak ada obat hormonnya, tidak mengganggu sistem dalam tubuh nggih, haidnya juga teratur. Seandainya nanti ibu kok ada keluhan kemarin keputihan, itu berarti personal hygiene-nya di daerah itu yang kurang, karena nggak boleh ada keputihan, karena itu hanya menimbulkan kontraksi tapi tidak harus menimbulkan. Kalau sampai ada keputihan itu kalau ada warna, ada bau, gitu. Niku berarti sampai hijau. Saya sing dalam niku dulu tuh infeksi. Berarti itu sampai infeksi. Nanti kan kalau pasang IUD ibu 1 bulan kontrol. Nah, terus nanti kan 1 tahun rutin kontrol. Kalau semisal 1 tahun kok kejauhan boleh 6 bulan, Bu. Gitu. Jadi ibu lebih nyaman. Terus KB itu kan jangkanya kalau IUD kan 8 bulan. Tapi kalau ibu 5 tahun kok bikin program punya anak boleh dilepas. Boleh, nggak harus 8 tahun. Berarti nggak harus itu. Enggak, ingin anak kan boleh dilepas. Jadi nanti syaratnya biar tidak terlalu kalau ibu terprogram untuk putranya 3. Jadi nanti pas usia 5 tahun boleh dilepas. Ini sudah pilihan yang terbaik itu nek sakmu jenengan mau pakai IUD. Terus untuk hubungan seksual sebaiknya sudah selesai nifas karena rahim itu masih ada lukanya. Takutnya ada luka itu nanti akan menjadi vokal untuk menjadi infeksi kalau terburu-buru untuk berhubungan. Kenapa kok ada hadis yang tidak boleh melakukan hubungan saat datang bulan? Dan karena itu takutnya justru akan kumat itu akan masuk. Nanti takutnya malah menyebabkan sakit dalam kandungannya. Semua itu tetap ada alasannya. Kita tuh yang nggak tahu penjelasan. Jadi biar sampai lukanya menutup dulu baru boleh hubungan. Nah, sebelum untuk hubungan ibu nanti sudah KB dulu. Biar enggak sebulan, terus kecuali menimbulkan rasa sakit, kalau sebelum masa nifas selesai itu akan menjadi infeksi itu yang lebih berbahaya, Nah, mungkin itu. Terus untuk senam nifas, jadi enggak harus yang senam sampai itu enggak, tapi relaksasi. Kemarin kan ibu mulai ngedum sampai bedet-bedet nah itu relaksasinya itu tangannya, kakinya di julukannya. Terus ibu sini coba latih untuk nanti di rumah senam nifas. Sampai selonjor di sini. Nah, tiduran, ya. Jadi gerakan pertama itu kakinya ini ditekuk gini.
Sampai kerasa tuh Bu. Nggih. Nah, itu terus sana. Terus lagi. Ya, terus gini 8 kali hitungan aja. Oh. Oke. 8 kali hitungan. Terus kemudian gerakan yang keduanya itu tangannya Ibu dari sini bentang menjadi lurus ke atas ini. Oh, ke atas sini. Sini. Nah, terus ke sana lagi, awas adik. Lagi. Nah, jadi sama tiduran Ibu bisa melakukan gerakan senam nafas, nggih. Nopo peredaran darahnya biar lancar, nggih. 8 kali hitungan. Terus kemudian yang gerakan yang ketiga, sikutnya dengkulnya ditekuk. Ya, gitu. Itu bisa turun, naik. Kakinya? Iya, kakinya. Nah, lagi gitu 8 kali hitungan juga, nggih. Gantian naik turun, nggih. Terus untuk bangun, hati-hati nggih. Saumpama Ibu seandainya mau bangun nanti duduk dulu. Tapi ini untuk gerakan yang kapan masih gini Bu. Nah ini digeserkan ke sana. Nah, seperti waktu senam hamil. iya, terus kan sana. Benar apa ben kepenak ininya. Ya toh, pinggang ini. Ya. Ya, nggih. Terus kemudian untuk yang berikutnya niki lonjor. Nah, ini untuk gerakan yang berikutnya tangannya tuh berusaha meraih ini. Nah, ya, nggih. Nah, satunya. Ya, nggih, satunya. Biar tangannya juga iya, tangannya juga ikut gerak, nggih. Terus kemudian gerakan yang keenam itu ini tadi kan 2 kaki, ini 1 kaki. Untuk mriko. Nah. Ya, nanti yang satunya. Ya, kayak ke sini. Ya, nggih. Ngoten nggih. Terus gerakan yang ketujuh kakinya diangkat. Ya, ngoten, enggak usah tinggi-tinggi ya, gantian. Ini nanti yang kanan 8, yang kiri 8. Ngoten nggih? Gantian. Yang ini biar kuat. Otot di situ biar kuat. Oh, iya. Terus gerakan yang 9 itu sama tengkurap. Nah, tengkurap itu nanti seperti kalau pas bayinya posisinya belum nggak tepat itu loh, tapi pelan-pelan miring dulu. Nah, tidurnya posisinya, nah, ya, kepalanya miring, ya, nah, naik turun, ya, ininya naik turun, ya, tapi posisinya ini tuh, ya, ini terus. Jadi naik turunkan perutnya, biar kencang perutnya. Ya, nggih ngoten nggih. Kemudian yang terakhir tidurnya masih telentang, pelan-pelan. Bisa saya bantu, ini dinaikkannya sampai ke atas. Pelan-pelan. Nah, gitu. Nanti di rumah juga dibantu ada yang megang nggih. Jadi gini 8 hitungan nggih. Ya, terus sampai yang terakhirnya Ibu harus sudah bisa bangun. Tapi pelan-pelan set up. Bangun. Iya, Perut tumbuhannya nanti biar itu rahimnya kenceng. Gitu. Biar kenceng lagi. Dipaksa belajar tumbuhannya perut. Iya. Kalau kemarin hamil dari sampai miring toh, kalau sekarang bangun. Belajar bangun, iya. tapi tumpuannya perut. Tapi nanti pelan-pelan. Ini kan masih hari pertama nifas. Senam itu kan sampai 40 hari. Hari pertama itu hari berapa kelahiran tuh? 3 hari. Oh sekarang hari Sabtu. Oh sekarang berarti hari kedua. Hari kedua. Iya. Mungkin nggih. Ya mudah-mudahan nanti lancar, sehat. Nih saya hanya bisa memberikan ilmunya. Terima kasih banyak Bu. Iya sama-sama. Saya foto dulu Bu itunya. Apa nih? Oh ya boleh. Nanti biar bisa untuk di rumah ini. Bisa pergi dulu. Ya, oke. Nanti Ibu hari ketiganya kan berarti ini kan hari Senin nggih. Hari Kamis nanti Ibu persennya di sana. Oh, gedokan mawon. Ya, bisa gedokan boleh, nggih. Ya kan lebih dekatnya ke sana. Boleh. Nanti ada surat untuk surat nggih. Ya, nggih. Ibu, ini Ibu sudah kami berikan
inovasi untuk informasi pasca bersalin nggih. Kita minta tanda tangannya kalau sudah dilakukan ini. Ya, edukasi ini. Monggo. Sengaja. Kami asma terang nggih. Terima kasih. Nanti pulangnya kira-kira jam 12-an nggih. Oh, yang pulang banyak toh. Oh, Ya, nggih, sehat-sehat nggih. matur suwun. Nggih, bareng. Demikian Bu Eni, saya sudah melaksanakan asuhan kebidanan pada Ibu Nifas pada Nyonya K umur 25 tahun dengan P2 anal postpartum 6 jam. Terus apa yang sudah jenengan dapatkan dari hasil pengkajian dan pemberian asuhannya? Jadi Bu Eni, dari data subjektif saya dapatkan bahwa Ibu merasa masih lemas. Kemudian Ibu masih merasakan perutnya masih terasa ada mules. Kemudian Ibu mengatakan kalau Ibu sudah BAK 1 kali. Untuk data objektifnya saya dapatkan kalau tensinya dalam batas normal yaitu 110/70 mm/Hg. Kemudian untuk nadinya 80 kali per menit. Suhunya 36,2 derajat Celcius. Kemudian untuk respirasinya 20 kali per menit. Untuk ASI-nya Ibu mengatakan kalau ASI-nya masih keluar sedikit. Untuk fundus uterinya teraba 2 jari di bawah pusat. Kemudian dari palpasi gelasnya kosong nggih. Kemudian untuk kontraksi uterusnya baik kuat. Untuk pemeriksaan genitalia tampak luka jahitan dengan benang kagut. Kemudian untuk perdarahan dari jalan lahir dalam batas normal tampak 1 pembalut penuh, jadi kira-kira 50 cc. Untuk perencanaannya tadi kami memberikan penkesnya yaitu sesuai dengan yang dikeluhkan pasien dan memberikan penjelasan kalau dalam ke pasien kalau keluhan ibu yang merasakan ibu masih lemas, perutnya masih ada rasa mulesnya itu masih fisiologis. Kemudian memberikan penkes untuk ibunya sesuai masalahnya yaitu ibu karena masih 6 jam postpartum, jadi kita memberikan untuk pemberian nutrisi untuk Ibu Nifas, kemudian persiapan untuk memberikan ASI eksklusif, kemudian perawatan tali pusat untuk bayinya yang tidak perlu dengan menggunakan betadine atau dengan cairan lain. Kemudian kita sarankan ibu untuk menjaga kebersihan pribadinya, khususnya untuk genitalianya. Ibu tetap untuk membersihkan dengan air bersih saja. Kemudian untuk perawatan bayi lahirnya kita sarankan ibu untuk merawat, mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi. Kemudian untuk kunjungan nifasnya ibu disarankan untuk kontrol ke puskesmas 3 hari setelah bersalin. Nanti jadi setelah pulang dari puskesmas ibu tetap harus kontrol ke puskesmas setelah 3 hari dan kemudian nanti ada jadwal sesuai dengan kalau ibu sudah kontrol ke puskesmas. Demikian Bu. Jadi baik Mbak Esti, tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan, tapi untuk breast care jenengan mengajarkan atau tidak ya? Oh iya Bu, maaf tadi saya cuma hanya menyampaikan tentang ASI eksklusif, tapi belum disampaikan untuk mempersiapkan ASI-nya untuk breast care-nya memang belum kami sampaikan. Jadi mungkin hanya itu saja. Terima kasih Bu Eni atas masukannya dan terima kasih untuk bimbingannya.